Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menempuh pendidikan yang sedang kita. Cerita sejarah yang berlimpah di tengah-tengah masyarakat hadir dengan cara dilisankan dan dituliskan. Cerita sejarah yang disampaikan secara lisan tentu memiliki berbagai versi meskipun sumber ceritanya sama. Cerita sejarah bisa juga membangkitkan inspirasi bagi para penulis novel untuk mengembangkan imajinasi dan membangkitkan inspirasi, serta memberikan kesadaran kemanusiaan, perjuangan, pengorbanan, dan nasionalisme. Selain itu, ada pula cerita pribadi seorang tokoh yang menjelaskan peristiwa bersejarah yang pernah dialami. Kisah tersebut tentunya juga layak diteladani oleh pembaca. Nah, dalam materi ini kita akan mempelajari teks sejarah, baik novel sejarah maupun peristiwa sejarah. Lebih tepatnya, kita akan menganalisis kebahasaan dari teks sejarah itu sendiri. Kita semua tahu, sejarah merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Teks sejarah menjelaskan masa lampau tersebut secara faktual. Teks sejarah memberikan banyak pengetahuan tentang masa lalu terhadap pembaca. Novel sejarah merupakan cerita imajinatif yang dikembangkan berdasarkan fakta sejarah. Fakta yang kerap digunakan adalah latar peristiwa tempat, waktu, dan suasana. Akhir cerita dalam teks sejarah memberikan kejelasan mengenai konsekuensi dari peristiwa tersebut. Sebelum kita membahas tentang apa saja kaidah kebahasaan dari teks sejarah, mari kita kenal apa saja struktur teks sejarah. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini merupakan bagian pembuka teks sejarah. Bagian ini berisi pengenalan suatu peristiwa secara umum. Hal yang dipaparkan dapat berupa latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Struktur yang kedua, yakni rangkaian peristiwa. Serangkaian peristiwa disampaikan secara kronologis. Bagian ini juga memuat komplikasi yang dapat berupa pertikaian, perselisihan, peperangan, dan sebagainya. Dan struktur yang terakhir adalah resolusi. Bagian ini merupakan penutup dari teks sejarah. Hal yang dijelaskan dalam bagian ini adalah akibat, simpulan, atau penilaian penulis mengenai peristiwa bersejarah yang diceritakan. Adapun kaidah kebahasaan teks sejarah, ada 5 hal yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, terdapat kata kerja tindakan. Kata kerja ini menggambarkan peristiwa yang dilakukan oleh tokoh. Adapun yang menunjukkan tempat dan waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah merupakan kaidah kebahasaan, keterangan, tempat, dan waktu. Ada juga konjungsi temporal, yaitu konjungsi yang menunjukkan kronologi peristiwa secara runtut. Adapun kaidah kebahasaan teks sejarah yang keempat adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi ini menunjukkan sebab akibat yang terjadi karena peristiwa tertentu. Dan tak lupa juga ada kategori orang ketiga yang digunakan untuk menyebut pihak yang terlibat dalam peristiwa sejarah yang diceritakan. Nah, teman-teman, terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks sejarah yang tadi sudah dipaparkan, apakah kalian tahu apa saja manfaat dari teks sejarah? Ya, betul sekali. Manfaat teks sejarah bisa menjadi sumber pembelajaran, memperteguh sikap kebangsaan, memperjelas identitas, dan menjadi sumber inspirasi serta menjadi sarana rekreatif. Dari materi yang disampaikan, bisa kita tarik kesimpulan bahwa kejadian masa lampau yang pernah dialami diri sendiri merupakan sejarah pribadi
Sejarah tersebut dapat ditulis dalam bentuk cerita sejarah pribadi. Demikian materi teks sejarah untuk kesempatan kali ini. Kita bertemu lain kesempatan. Salam bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.